Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Triwiji. Di sini akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi manusia, khususnya pada sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, sistem endokrin itu sangat berhubungan erat dengan sistem saraf, karena saling mengontrol satu dengan yang lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga berfungsi dalam mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar di dalam tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, dan mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari sistem endokrin. Saya akan jelaskan beserta gambarnya, silakan disimak dan diperhatikan ya. Bagian-bagian sistem endokrin pada tubuh kita dapat dilihat seperti gambar. Di situ sudah terdapat seluruh kelenjar yang ada di tubuh kita dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Terletak pada resisus tulang sphenoid, memiliki peranan penting dalam sekresi hormon, terdiri dari dua lobus yaitu lobus anterior berasal dari evaginasi ektoderm pada dorsal faring embryonik, dan yang kedua, lobus posterior berasal dari perluasan diencephalon. Kelenjar hipofisis berada di bawah kontrol hipotalamus, memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh infundibulum. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh adalah kelenjar tiroid. Bentuknya seperti kupu-kupu, terletak di leher anterior pada trakea inferior. Terbagi menjadi dua lobus yang terletak di kanan dan kiri trakea. Diikat oleh setarik jaringan tiroid yang disebut istimus tiroid. Mengatur metabolisme dalam tubuh, menghasilkan hormon tiroksin, triodontironin, dan kalsitonin. Fungsi dari tiroksin dan triodontironin sama, yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Sedangkan fungsi dari kalsitonin adalah menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini melekat pada kelenjar tiroid. Terbagi menjadi 4 bagian kelenjar kecil yang menempel pada tiroid, mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan adalah paratormon atau PTH dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Terletak di dalam toraks, tingginya seperti tinggi trakea. Struktur dan pembentukan antibodinya sama dengan nodus limfa. Menghasilkan limfosit T, yaitu bagian sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar ini juga disebut dengan kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Terletak di sebelah atas dan kanan ginjal. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar yang memiliki warna kekuningan disebut korteks yang menghasilkan kortisol. Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian medula yang menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah mineralokortikoid, glukokortikoid, adrenalin, dan noradrenalin. Fungsinya yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, kontraksi pembuluh darah, dan relaksasi bronkus. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans.
Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin glukagon. 4 jenis sel penghasil hormon yang teridentifikasi dalam Pulau Langerhans antara lain: yang pertama, sel alfa, mensekresi glukagen dengan meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, beta, mensekresi insulin yang menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, delta, mensekresi somatostatin atau hormon penghalang hormon pertumbuhan yang menghambat sekresi glukagon dan insulin. Dan yang terakhir, sel F, mensekresi polipeptida pankreas, sejenis hormon pencernaan yang dilepas setelah makan. Selanjutnya, kelenjar kelamin. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Selain sebagai fungsi reproduksi, gonad juga mensekresi hormon. Kelenjar pada wanita pada ovarium menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen adalah hormon yang mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle degraf dan dirangsang oleh FSH. Sedangkan hormon kedua, yaitu progesteron, berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Hormon yang mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Hormon ini dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Yang terakhir, pada laki-laki, testis mensekresi hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Sekresi hormon ini dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.